Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Jumat 19 Juli 2024. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-24. Injil Lukas 14 ayat 15 hingga ayatnya yang ke-24. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur penyertaan Tuhan tidak pernah membuat kami kecewa. Melalui tangan-Mu, kami boleh menjadi manusia-manusia yang terus menjadi berkat bagi orang lain, terus membentuk kami di dalam hidup ini. Firman-Mu menjadi bagian untuk kami terbentuk menjadi orang-orang yang berguna bagi banyak orang. Mari Bapa, Engkau memberkati kami. Kiranya firman-Mu terus menghidupi kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Di bawah perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.'" Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, tapi juga mau melakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Umat Tuhan yang terkasih, tema yang membimbing kita di dalam perenungan pada saat ini adalah disabilitas dalam kerajaan surga. Tema ini bagi saya sangat menarik karena mau menggambarkan kepada kita bagaimana manusia dan juga Yesus memandang orang-orang yang dipandang sebagai kaum disabilitas. Kira-kira bagaimana pandangan manusia dan Yesus? Apakah ada perbedaan? Ataukah mungkin
ada persamaan di sana. Ketika kita membaca teks ini, kita akan bisa melihat bagaimana Yesus, kehadirannya adalah kehadiran yang membawa damai sejahtera kepada segala umat. Yesus tidak membeda-bedakan. Berdasarkan tradisi Yahudi, orang-orang yang dipandang sebagai yang cacat adalah orang-orang yang najis, orang-orang yang berdosa. Begitu juga ketika mereka memberikan persembahan mereka, misalnya binatang, kurban yang diberikan itu haruslah kurban yang sempurna, yang tidak bercacat. Itu dipandang sebagai persembahan yang baik kepada Tuhan. Mereka terus memfokuskan diri untuk bagaimana menjadi sempurna. Segala sesuatu yang diberikan dalam hal ini sempurna. Bagi saya ini baik juga. Tetapi kemudian poros kehidupan mereka menjadi bagian yang juga terpisah daripada apa yang sebenarnya Yesus mau dari hidup mereka. Dalam melakukan apa itu sebenarnya kasih. Kasih kepada sesama dan juga kasih kepada Tuhan. Di dalam kehidupan beragama pun seperti itu. Mereka ketika memiliki kondisi yang berbeda daripada orang-orang yang dianggap disabilitas, akhirnya memisahkan diri karena melihat bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang jauh daripada Tuhan. Tapi kita belajar dari Yesus itu sendiri. Kehadiran Yesus mau menyatakan bagaimana Yesus hadir sebagai pembebas dalam kehidupan kita. Tidak hadir sebagai hakim, tapi hadir sebagai gembala yang merangkul orang-orang yang tertindas. Itu perbedaan Yesus dan manusia. Manusia ketika saudaranya melakukan dosa, ataupun mungkin juga tidak melakukan dosa, tapi suka menghakimi. Jadi kalau hari ini kita punya pandangan-pandangan seperti itu terkait dengan orang-orang yang kita lihat mungkin disabilitas, atau mungkin secara rohani dia jauh daripada Tuhan, kita tidak punya kekuatan untuk bisa menghakimi mereka. Dari dalam rumah kita pun seperti itu. Mau kita sebagai orang tua, jangan pernah menghakimi suami, istri, anak-anak. Anak-anak pun tidak boleh menghakimi orang tua. Karena setiap kita di dalam keterbatasan kita secara fisik, secara psikis, secara iman, kita semua sama di hadapan Allah. Maka dari itu, Yesus mengundang kita untuk supaya terus berefleksi, untuk melakukan apa yang Dia mau dari hidup ini. Mari menjadi berkat, terus menjadi berkat, dan tetap menjadi berkat di mana saja
kita berada, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, ya Bapa di sorga, terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Firman-Mu menolong kami untuk kami bisa melakukan apa yang baik dalam hidup kami. Mari memberkati kami masing-masing melalui hikmat dan kebijaksanaan yang datang daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan, terima kasih telah mendengarkan suara Martoria. Kiranya kita terus menjadi berkat di mana saja kita berada. Sampai jumpa.